Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Amma ba'd. Para salikin, para jamaah, Bapak Ibu sekalian, mari kita bersyukur alhamdulillahirabbil alamin. Ala kulli halin wa nimatin dan bersalawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita masih di akhir kitab ini, yaitu tentang aqibatul hamdu wasyukur, yaitu tanjakan etapa yang kita banyak bersyukur dan memuji Allah. Karena apa? Karena kita sudah bisa hilangkan rintangan, tantangan, gangguan, ya, dasar aqibatul ilmu, aqibatul taubat sudah kita jalankan. Kemudian di atas, lah ini kemarin diibaratkan seperti seorang budak yang dipakai pakaian raja, dikasih kemuliaan yang agung, pakaiannya luar biasa. No, kok masih mau rebutan makanan tulang belulang, daging-daging bersama kemarin kalkun seperti anjing itu, maka itu apa? Itu disebut adalah hadasafiyatun khosisul himmah. Budak ini adalah budak yang tolol, yang mempunyai himmah yang rendah. Sudah di atas loh, kok masih akhirnya menjadi budak lagi. Padahal itu budak awalnya sudah dijadikan raja, tapi kok tidak mau meneruskan keagungan yang ada dan itu diberikan oleh Allah. Maka dengan demikian budak ini adalah illa sakitul himmah. Ini berarti adalah menjatuhkan, meluruhkan himmah cita-citanya. Karena itu mari kita lanjutkan. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nafa'allahu bima fi ulumiha fid darain. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa hadza halul alimi idza mala ila dunya wal 'abid idza taba'a hawa. Maka begitulah kondisi orang alim apabila ia berpaling kepada dunia, malah ila dunia, berpaling kepada dunia, wal abid atau seorang hamba idza taba'al hawa, apabila menuruti hawa nafsu. Sudah alim, tahu-tahu jatuh urusan dunia. Sudah abid, ahli ibadah, jatuh karena hawa nafsunya. Ba'dama akramallahu, setelah Allah memberikan akramahullah, memuliakannya, biibadati, karena ibadah-ibadahnya, wa ma'rifatin, dan dia mengerti ayatihi, semua ditolong oleh Allah, wa syariatihi, dan semua sudah dijalani syariatnya, wa ahkamihi, dan hukum-hukumnya, kok jatuh lagi, maka ini disebut adalah sakitul himmah, meluruhkan, menjatuhkan cita-citanya yang sudah baik tadi. Tsumma innahu lam ya'rif qadra dzalik, maka dengan demikian dia, atau bisa juga kita, berarti kita tidak tahu terhadap kadar nikmat yang ada di diri kita. Fayasiru ila ahqarin sayin indallahi azza wa jalla, dan mereka menjadi orang yang berpaling kepada Allah terhadap dunia dan isinya itu. Sudah sampai di atas, sudah bersama Allah, kok malah menjatuhkan diri. Berarti ini sangat disayangkan. Banyak orang itu di puncak baru jatuh, kan banyak. Puncak kekayaan, puncak jabatan, puncak kekuasaan, ujungnya su'ul khotimah. Naudzubillah min dzalik, banyak. Nah, kita sebaiknya kita berupaya jangan seperti itu.
Bapak Ibu sekalian, fajar ghaba fihi wa yahsis 'alaka wa yakun 'adhamu fi qalbi. Lalu ia menyukai keduniawian. Dia tamak kepadanya, fayakun 'adhamu fi qalbi, dan hatinya itu tidak terlalu penting di hatinya. Yang penting dunianya, bukan membersihkan hatinya. Fa akhabba ilai min jami'i ma uti min tilka ni'amil azizah, dan ia sangat cinta kepada duniawi dibandingkan sebuah kesucian, keazizan, kemuliaan terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah. Minal ilmi wa ibadah, apa yang menjadi ilmu diberikan dan ibadah-ibadahnya, wal hikami, dan hikmah-hikmah yang telah diberikan oleh Allah, wal haqaiqin, dan terhadap hakikat-hakikat yang sudah diberikan pada Allah, kemudian jatuh lagi, maka itu sangat disayangkan. Karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau sudah di atas, banyaklah bersyukur, alhamdulillahirabbil alamin, banyaklah memuji Allah, karena di situ kalau kita bersyukur, insya Allah justru nikmatnya akan ditambah. Wa kadzalika man hassahullah ta'ala bin anwa'i taufiqi wa ismati. Begitu pula dengan halnya dengan orang yang telah diistimewakan oleh Allah, maka akan diberikan taufik yang bermacam-macam. Artinya kalau sudah kita jaga di atas, mampu memeliharanya, maka dengan demikian taufiknya Allah akan istimewakan kepada kita dengan segala keistimewaan. Wa zayyanu bi anwari hikmatihi wa ibadatihi, dan Allah telah akan terus menghiasi dengan berbagai upaya pengabdian kepadanya dan beribadah kepadanya. Kesimpulannya begini Ibu Bapak sekalian, lek semakin umur tambah ibadah, berarti itu akobatus syukur, alhamdulillah sukses. Lek ya, tahu ya, kalau semakin tua semakin rajin beribadah, berarti akobatus syukurnya itu bagus. Tapi kalau semakin tua semakin malas beribadah, biasanya ngaji nggak ngaji Quran, biasanya bangun malam kok nggak semakin bangun malam, berarti dia tidak sampai pada etapa di atas. Udah, kita lihat aja. Kita lihat diri kita, masih sregep ngaji nggak Quran? Lek tambah tua tambah sregep ngaji Quran, itu berarti akobatus syukurnya naik. Lek tambah tua tambah males, alamatnya kurang baik. Kalau menjaga sholat malamnya, alhamdulillah, itu berarti kita akobatul syukur, alhamdulillah bagus. Tapi lek tambah tua males, turu luweser ngorok, ndak sholat malam, ini tondo-tondo. Kuncinya itu aja, karena nggak ada keistimewaan dari Allah. Wa yudimun nadhara ilai bi rahmati fi aktsari awqatih, dan Allah telah melestarikan pandangan nadhoronya kepada seseorang itu dengan birahmah, dengan kasih sayangnya, fi aktsari awqati, dengan berbagai pandangan yang setiap sebesar-besar waktu-waktunya itu. Allah memandang, Allah mencintai, Allah merengkuhnya, Allah merangkulnya karena amalan kita. Maka dengan demikian ini Allah akan an-nadhar ilahi, Allah akan memandang dengan cinta kasih kepada orang hamba seperti ini, wa yubahihi bihi malaikah, dan orang itu seperti dibanggakannya malaikat-malaikat yang selalu tunduk pada Allah. Wa atahu ala babihil qiyadata wal wajahata wa akhallah, dan Allah akan memberi kepada orang itu dibukakan fi babihi qiyadah, pintunya selalu dibuka, kasihku, cintaku, hambaku, sini saya bukakan pintu.
wal wajahata wa ahlah, dan kepemimpinan kedudukannya akan aku kasih. Semakin tua semakin cinta pada Allah, biasanya kedudukannya di dalam masyarakat sudah mendapatkan tempat. Ya, mahallat syafa'ah, dan Allah telah menempatkan dan memberikan syafaat kepadanya itu. Wa anzala manzil aizah, dan Allah memposisikan orang itu dengan posisi orang yang dimuliakan. Di Bapak Ibu sekalian, semakin tua, kalau orang itu semakin dekat dengan Allah, biasanya lebih semakin dihormati. Ya, itu caranya itu. Hatta idza sarab bi haitsu law ta'ahu la aja'abahu walabhu. Hingga apabila telah menjadikan yang tadi kemuliaan, keagungan itu diberikan, di mana jika ia berdoa kepada Allah, idza sarab bi haitsu law ta'ahu la ajabahu walabbahu, maka Allah akan mengabulkan dan pasti menyambutnya. Jalu tak kei, minta saya kasih. Kira-kira Allah kepada orang seperti ini. Karena itu berbanyak wali-wali itu kalau doa cespleng, karena memang beliau memang hamba yang tidak ada batas dengan Allah. Karena itu idza sara bi haidzu law ta'ahu lah ajabahu wa labbahu, Allah akan mengabulkannya. Walau sa'alu atau wa aghnah, kalau dia memohon, Allah akan memberikannya dan mencukupinya. Nggak ada orang yang dekat dengan Allah melarat kemudian ndak iso mangan, itu boten wonten. Boten enten. Semakin dengan Allah bisa hidupnya. Bukan urusan kaya ini, tapi urusan ketenangan, urusan bisa mencukupi kehidupan. Bapak Ibu sekalian, banyak kan di kampung-kampung wong tuwane biasa, rezekine biasa, tapi iso nyekolahno, bisa mengkuliahkan anak-anaknya sampai sarjana, banyak. Karena apa? Doanya dikabulkan. Min khaisul la yahtasib. Karena rezeki itu datang dengan yang tidak tiba-tiba. Karena apa? Itu kasih sayang Allah. Wala safa'a fi alimi la safa'atun la safa'ahu fihim wa ardhum. Ya, pastilah Allah memperkenankan memberikan syafaat dirinya pada makhluk yang telah meridhoinya. Ini di dalam kitab yang baru selesai ya. Kitab Usfuriyah itu ada orang-orang yang bisa memberi syafaat, bukan syafatul udbah, yang bisa membantu kepada teman-temannya, saudaranya, keluarganya. Ayo, ya mestinya berapa ribu tahun kemudian dikorting karena teman-temannya itu mengajaknya mendoakan dan memohon kepada Allah. Dengan demikian, Bapak Ibu sekalian, walau aqsama 'alaillah abarrahu wa aufahu, dan jika ia telah bersumpah atas nama Allah, Allah akan meluluskannya dan menepatinya. Karena insya Allah itu tenanan, bukan insya Allah alasan ndak pengen teko tapi ndak enak ngomong aku ra iso teko. Insya Allah tapi jelas ndak teko. Nah, ini kan banyak. Walau khatara bi balihi syai'un la aqtahu qabla ayyas'alu bilisani, dan jika terlintas di dalam hatinya akan sesuatu, pasti Allah akan memberinya sebelum ia memohon di dalam lidahnya. Jadi antara doanya, lidahnya itu menyatu, orang-orang yang suci seperti itu. Faman kanat hadhihi hallah, dan barang siapa mempunyai kondisi semacam ini, tsumma la ya'rif qadri hadhil ni'ami, kemudian ia tidak tahu terhadap kenikmatan atas Allah mencintai seorang itu, aulam yang dzuru ila qadri hadhil manzilah, atau dia tidak melihat posisinya yang baik yang sudah diagungkan oleh Allah, sudah dicintai Allah, yang tidak ada hijab sama sekali dengan Allah, kok fayatila andalika fi syahwatin nafsi radiatin, lalu orang itu kok berpaling dari hal itu kemudian mengikuti hawa nafsunya yang rendah,
la haya'a laha aula qatin minat dunya dani'atin, yang dia tidak ada rasa malu dan dia kembali kepada, maaf disebut sesendok keduniaan yang hina itu, allati la baqalaha, yang ini tidak kekal, urusan dunia tidak kekal. Maka dengan demikian Bapak Ibu sekalian, kalau sudah di atas, bismillah, ayo kita jaga. Kita jaga. Ya. Di dalam kitab Usfuriyah, caranya apa? Kalau sudah membiasakan zikir ini, jaga. Jangan dikurangi. Tapi kalau zikir, sholat malamnya dan sebagainya itu hatinya dangan, hatinya tenang, kemudian ingin menambah zikir lagi, aurat lagi, tambah. Tapi yang sudah jangan turun. Nah, caranya seperti itu. Walam yang duru ilatil kal karomah, kemudian ia tidak melihat indahnya sebuah karomah dari Allah. Wal khila'i wal hadaya wal minani wal ataya. Kemudian dia juga tidak melihat hadiah Allah, karunia-Nya Allah, dengan berbagai pemberian itu dia abaikan. Tsumma mawuda wa ma'uda lahu fil akhirah. Kemudian ia juga tidak melihat sesuatu apa kebaikan yang akan dijanjikan di dalam akhirat, minat thawabil azim, yang berupa ganjaran dari berbagai kebesaran itu, wan na'im, dan beberapa kenikmatan, as-sabil mukim, yang akan mewah lagi permanen. Maka ini fama ahqoroha, maka ini orang yang serendah-rendahnya sudah dikai apik njaluk sing elek, sudah dipersiapkan mahlige keindahan di surga akhirat, malah diluntrungi jatuh urusan dunia lagi, eman-eman disayangkan. Idzan min nafsi wa ma aswa'ahu min abdin, ya, jika demikian jiwa tersebut, maka betapa sangat buruknya hamba itu, sudah di atas jatuh meluncur set, eman-eman ya, wa ma'adzama khatrah, dan betapa sangat besar ancamannya. Lau alimam wa ma afhasa sin'ahu la wa fahim, dia jika ia mengetahui dan betapa sangat keji perbuatannya itu, maka dia akan memahami. Ya, kalau begitu ya Allah, matur suwun, rezeki yang ada saya terima, pangkat yang ada saya terima, apa kekayaan yang ada saya terima. Maka dengan demikian saya paham ya Allah, di akhirat lebih baik, di akhirat lebih luar biasa lagi. Karena itu saya jaga ya Allah, karena sekarang saya sudah pada tingkat aqobatul hamdu wassyukur, sudah pada tingkat etapa puncak dari syukur dan nikmatnya. Kemudian ditutup, kalau sudah bisa, alhamdulillah kita bisa memahami ini, lau fahim, kita memahami menjaga aqobatul syukur, ditutup doa. Moga-moga kita aminin ya, moga-moga Allah mengabulkan kita jaga iman, jaga Islam, jaga akidah syariat kita, dan kita di puncak itu. Doanya apa? Oleh Imam Ghazali, nas'allahu minasyaitonir rajim, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, nas'alullahul barrar rahim ayyuslihana bi'adzim fadlihi wa sa'ati rahmati innahu arhamur rahimin. Amin. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau yang maha baik lagi maha penyayang, semoga Allah berkenan memperbaiki diri saya dan anugerahnya yang agung dan rahmatnya yang luas. Sesungguhnya Allah lah zat yang paling pengasih dibanding dari makhluk yang punya pengasih. Amin ya rabbal alamin. Kita jaga. Para jamaah rahimakumullah, wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab, fa'alaika ayyuhar rajul bi badli mazhudin hatta ta'rifa qadra
ni'amillahi ta'ala alaik. Maka wajiblah bagi kita untuk mengerahkan segenap jiwa raga kita hingga engkau dapat mengerti kadar nikmat-nikmat Allah yang sesungguhnya yang diberikan kepada kita. Majhudin, jadi kita harus mujahadah. Lek ratau mujahadah angel riyadhah. Riyadhah itu ya berupaya sungguh-sungguh, riyadhah tirakat, mujahadah, itu kuncinya. Orang tidak akan mampu untuk melakukan sesuatu yang abid, orang yang ahli ibadah, kalau tidak mujahadah dan riyadhah. Kalau boleh saya ambil agak lebih khusus, orang tidak akan bisa menjalani thariqah dan masuk, apalagi menjalani thariqah dan masuk thariqah kalau tidak pernah mujahadah, tidak pernah riyadhah, tidak bersungguh-sungguh, tidak mengekang dirinya riyadhah itu. Baru dia hatinya kosong. Kalau sudah kosong biasanya masuk thariqah. Kalau tidak, nafsu itu masih menggelayuti kita sehingga kita tidak bisa menjaga dari kesungguhan kita masuk di dalam proses pendekatan diri kepada Allah. Wa idza an'ama 'alaika bi ni'amatin, maka apabila Allah telah memberi nikmat, sebuah kenikmatan beragama yang sempurna. Agama yang sempurna itu 3: akidah, syariat, tasawuf, ya, iman, Islam, ihsan. Apalagi syariat, tarekat, makrifat, hakikat. Itu dijalani, jangan hanya syariat toh. Ini namanya binikmatitin. Ini nikmat beragama yang sesungguhnya itu di situ. Kalau kita hanya syariat belaka, nggak ada nikmatnya, terpaksa. Kayak pegawai negeri itu loh, 5 kali sehari absen. Pegawai negeri juga gitu, pagi absen, sore pulang absen, tanggal 1 nunggu gaji, ya gitu. Itu namanya tidak nikmatitin, tidak ada kenikmatan beragama. Fa iyyaka antal tafita illa dunya wa khutamiha. Maka takutlah engkau untuk menoleh kepada dunia dan harta benda. Wis deket karo Gusti Allah kok dadak noleh lagi. Fa indalika fa in kala yakun, maka apabila kita akhirnya juga noleh kepada seperti itu, illa bidzabbi minnat tahawuni bima aulaka rabbuka min ni'amitin, maka disebabkan satu macam penghinaan terhadap yang telah kita berikan oleh Allah tadi, maka ini kepadamu oleh Tuhanmu, yaitu nikmat tadi. Kalau sudah diberi nikmatnya beragama, ladzatul ibadah, ya, nikmatul mujahad, nikmatul munajat, jangan berhenti, jalanin terus. Nikmatnya pikir kalau asik itu duduk, kepala merunduk ke kiri, di sebelah kiri susu turun 2 jari, kepala, otak, mata ditujukan ke situ, ada grativasi. Oh, itu indah. Tapi kalau zikirnya la ilaha illallah mulut, enggak indah. Tapi kalau sudah mancep, itulah nikmatnya. Itu namanya ladzatul dzikir, lezatnya berzikir. Maka itu yang harus kita jaga, Bapak Ibu sekalian. Maka amma tasma'a qauluhu ta'ala sayyidil mursalin, sebagaimana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, walaqad atainaka sab'am minal masani wal qur'anil azim la tamuddanna 'ainaika ila ma mata'na bihi azwajan minhum. Surat Al-Hijr 8788. Dan sesungguhnya kami telah berikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dalam Al-Quran yang agung. Janganlah sekali-kali menunjukkan pandanganmu kepada kenikmatan hidup yang telah kami berikan kepada
orang-orang mereka yang tidak beriman, artinya orang kafir. Ojo iri wong sugih, apalagi sing sugih duduk wong Islam, nggak usah. Kita sholat Isra aja itu sama dengan dunia dan seisinya kok. Sholat Fajar itu sama dengan dunia seisinya. Sholat Isra seperti halnya kita tiap hari haji dan umroh kok. Ngapain iri dengan orang yang tidak beriman? Nah, karena itu kita jangan noleh kepada situ. Maka takdiru an kulla man utiyal Qur'anul azim, arti dari ayat Quran ini apa? Haqqallahu alla yang duru ila dunya hakirah nadram bi istiqlain was istihsani qattun. Wajib bagi kita untuk memandang kepada dunia ini hina dengan pandangan keaguman dan kekaguman dan anggapan bagus sama sekali. Tidak boleh dunia. Bahkan Imam Ghazali mengatakan ad-dunya jifatun, dunia itu bangkai. Tapi orang senang dunia. Karena itu dunia seperti yang kita biasa katakan tetap dijalani, tapi bukan itu orientasi kita. Fadlan an ayyakuna lahu fiha raghbatun, terlebih pada dirinya yang suka terhadap dunia. Satu kalimat lagi, Bapak Ibu sekalian, fal yutimis syukru lillahi ala dzalik, maka ya Allah kita harus bersyukur Allah telah menjaga kita sehingga kita itu tidak kedunyan. Ya, urip nek donya tapi enggak kedunyan. Ini kalau bapak saya ngomongnya gini, urip itu kudu ngeli tapi bukan keli. Paham Bapak Ibu sekalian? Ngeli itu hanyut aja, ikutin arus, tapi jangan tenggelam. Ya, donya tapi ojo kedunyan. Kalau kedonyan itu sedikit-sedikit dunia. Hidup itu seperti itu loh. Kalau ada air, ada sungai. Waktu saya kecil kan gitu. Di belakang itu ada sungai. Hujan, mandi, ambil satu gedebok waktu itu. Nah, kita gelantungan, ikut arus. Tahu-tahu sudah 1-2 kilo ikutin arus. Nah, nanti baliknya jalan. Nah, itu dulu zaman kecil. Masih nakal dulu ya, masih kecil di kampung itu dulu. Hidup itu ngeli, bukan keli. Kalau ngeli itu ikuti arus, kalau keli tenggelam di dalam arus. Tidak. Hidup itu ngeli, sak dermo nglakoni. Ya, maka kita harus bersyukur. Fa innahal karamah, karena bersyukur itu Allah akan memberikan karamah, kemuliaan. Alladzi kharaza khilyatu Ibrahim sallallahu alaihi wasallam, seperti halnya yang diinginkan oleh Sayyidina Ibrahim alaihissalam, ayyamun nabiha ala abihi falam yakfal, agar Allah berkenan mempengaruhi nikmat Allah kepada ahyana, tapi Allah tidak memberikan. Ya, seperti halnya wa kharatul habibul mustafa, seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyamun nabiha ala ammihi Abi Thalib falam yaf'al. Allah Nabi Muhammad diingatkan, urusan iman aku yang membukakan. Abu Thalib tidak sempat iman walaupun membantu perjuangan Rasulullah. Nah, keindahan nikmat itu apabila bisa mengajak orang lain. Nah, Rasulullah selalu ingin mengajak orang lain agar ikut, itu berarti kenikmatan. Nah, kalau sudah seperti itu, fal yudimis syukrillahi ala dzalik, kita diminta untuk bersyukur kepada Allah. Jadi Bapak sekalian, demikian kita sudah pada tahap akibatus syukur hamdu. Ayo bismillah kita jaga. Semoga hidup kita semakin tenang, semakin abid, orang yang ahli ibadah, semakin muraqabah, semakin mohon direngkuh oleh Allah, dan hidup kita selalu muqarrabah, selalu mendekatkan diri pada Allah. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, alfu minkum, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.